Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang masih menunggu pengumuman? Video kali ini kita akan membahas FR yang kedua untuk guru kelas SD. Bagi yang baru tonton video ini, silahkan tonton juga FR part satunya ya. Sudah saya buat. Ini dari salah seorang teman. Ada tentang lambang Pancasila. Sama ya dengan yang pertama, teks eksplanasi dan langkah penyusunannya, teks naratif, kemudian metamorfosis kupu-kupu, ada cara penyelesaian soal 8 kali 5 tambah 10 bagi 2. Langkah-langkah pembuatan rendang ini sama dengan teks prosedur ya. Ini sama dengan teks prosedur ya. Model pembelajaran cooperative learning, biasanya contoh kasus sebuah benda diangkat 2 orang, ini berhubungan dengan fisika ya. Kecepatan rata-ratanya, gaya kinetik dan penerapannya. Kemudian tahapan kognitif menurut Piaget, teori Maslow, sistem pernafasan manusia, teori Dale dalam bentuk penerapannya. Ini sudah saya buat ya, teori Dale di part 1, silahkan tonton di sana. Nah, ini juga sudah ada beberapa contoh, tapi saya tetap buat di sini ya untuk pemantapan, dan bedanya soalnya beda dengan part 1. Teori Maslow dan Piaget nanti saya akan buat di khusus pedagogi ya. Ada yang belum tonton khusus pedagogi, teknik pedagogi, silahkan dibuka video saya, sudah saya buat yang khusus. Jadi ini nanti saya gabung di khusus pedagogi untuk video selanjutnya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Pak Suyatno adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Suyatno bertentangan dengan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat sombong sangat tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun beberapa sifat lainnya yang bertentangan dengan sila kedua, yaitu mementingkan dirinya sendiri, mencela hak atau kewajiban orang lain, membenci orang lain, tidak mau bergotong royong, dan tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Bagi yang ingin lihat butir-butir Pancasila, silahkan tonton video part 1 dari FR PSD ini ya teman-teman. Di situ sudah lengkap, termasuk lambang-lambangnya. Soal kedua, mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Biasanya kalau mau diubah lagi menjadi lambang-lambang, mereka hanya memberikan misalnya kepala banteng, pohon beringin, dan sebagainya, itu pun diacak ya. Jadi jawabannya ada di option B, kedua. Salah satu pengamalan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dengan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi saran saya dihafal-hafal ini yang butir-butir Pancasila ya. Kemudian dipahami juga lambang-lambang Pancasila. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bacalah dengan cermat teks eksplanasi berikut ini. Yang pertama, sampah merupakan benda yang tercipta dari sisa produksi, konsumsi, dan bekas pemakaian manusia. Sampah merupakan sebuah fenomena umum yang dapat kita temukan di sekitar kita di sepanjang zaman.
Sampah seringkali menjadi permasalahan besar bagi kehidupan di sekitarnya. 4. Jika tidak diatasi dengan benar, permasalahan sampah ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan baru. Misalnya, timbul berbagai penyakit, bencana, dan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. 5. Pembuang sampah ke sungai yang dilakukan secara terus-menerus akhirnya akan menjadi tumpukan yang dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan pendangkalan sungai. Pada gilirannya, berkurangnya fungsi sungai ini akan menyebabkan banjir ketika debit air bertambah besar. 7. Pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan dampak negatifnya, itu diperlukan partisipasi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Dengan langkah kecil, 8 ya. Dengan langkah kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung kita dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan di atas. Bagian teks eksplanasi tersebut di atas yang merupakan interpretasi terdapat pada kalimat A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 5 dan 6, D 6 dan 7, E 7 dan 8. Jadi jawabannya adalah 7 dan 8 ya. Interpretasi merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi. Bagian teks ini bersifat opsional, artinya bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup ini merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atau pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Jadi ini dia termasuk kesimpulannya dari 7 sampai 8 ya. Ya, kesimpulannya harus disadari oleh warga sendiri, masyarakat sendiri, dan membuang sampah dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Itu untuk mengatasi terjadinya banjir. Ini dia penjelasan singkat tentang teks eksplanasi. Siapa tahu nanti soalnya agak beda. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Tujuan teks eksplanasi yang paling utama adalah menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa yang secara informatif dan faktual. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hubungan sebab dan akibat atau bersifat kausalitas. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi antara lain: informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian menggunakan kata penanda urutan. Fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi: pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi ya. Ini strukturnya, penjelasannya. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut ini. Pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Kemudian interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Ya,
Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bacalah dengan cermat teks narasi berikut ini. Ya, tadi sudah eksplanasi, sekarang teks narasi. Oke, saya lupa tadi. Kalau teman-teman menemukan soal yang panjang seperti ini, jangan baca semua ya. Ini akan menguras waktu teman-teman. Ya, jadi usahakan teman-teman langsung ke soal apa yang diinginkan soal ya. Seperti ini. Isi teks narasi 3 paragraf tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Walaupun gempa bumi itu menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah-rumah penduduk, keluarga dan warga kampungnya tidak satupun yang terluka serius. B. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Mobilnya terperangkap di tengah bebatuan. Ia berjalan kaki menuju rumah dan bersyukur karena keluarganya tidak ada yang terluka serius. C. Peristiwa gempa bumi terjadi di kota Mataram. Mobil seseorang terperangkap di tengah bebatuan. Karena putus asa, ia berjalan kaki menuju rumahnya. Ia bersyukur karena tidak satupun keluarganya yang terluka serius. D. Peristiwa gempa bumi terjadi di kota Mataram ketika orang itu dalam perjalanan menuju rumahnya. Peristiwa itu menyebabkan kerusakan besar, walaupun demikian tidak menimbulkan korban luka serius. E. Teks narasi tersebut di atas berkenaan dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi di kota Mataram, kerusakan bangunan yang ditimbulkannya, dan tidak ada korban luka serius. Ini saja. Kalau soalnya sepanjang ini, kita baru membaca option, dia sudah melebihi dari 1 menit. Apalagi kalau kita bacanya pelan ya. Jadi usahakan latihan baca cepat tapi mengerti ya, paham. Karena kadang kita susah paham kalau kita bacanya terlalu cepat. Jadi perbanyak latihan teman-teman. Baik, kita baca dulu ini. Kalau teman-teman nanti sudah baca ini, kembali ke sini, baca dengan cepat ya. Dan usahakan pahami. Kalau perlu pakai teknik skimming dan scanning. Gempa bumi, saya akan menceritakan, tapi saya akan baca normal ini ya teman-teman untuk pembahasan kita. Gempa bumi, saya akan menceritakan pengalaman saya yang terjadi minggu kemarin yang berhubungan dengan gempa bumi ketika gempa bumi terjadi. Saya sedang mengendarai mobil. Waktu itu saya berada dalam perjalanan pulang dari kota Mataram. Tiba-tiba saya merasakan adanya hentakan keras pada mobil saya. Saya pikir waktu itu ban saya meletus. Saya tidak sadar jika saat itu sedang terjadi gempa bumi. Saya baru sadar ketika saya melihat tiang listrik dan telepon yang ada di kanan saya ambruk, berjatuhan seperti batang korek api yang ringan. Saya juga melihat batu-batu besar berserakan di sepanjang jalan. Mobil saya terperangkap di tengah batu-batu yang berserakan tersebut. Saya tidak bisa menggeser mobil saya ke depan atau ke belakang karena batu-batu tersebut merintangi jalan saya. Sepertinya tidak ada satupun yang dapat saya lakukan untuk meneruskan perjalanan. Karena putus asa, saya tinggalkan mobil saya dan memilih berjalan kaki menuju rumah. Sampainya di kampung halaman saya terkejut karena tidak ada satu rumah pun yang tersisa. Semuanya rata dengan tanah. Gempa bumi tersebut ternyata membuat kerusakan yang demikian besar pada kampung saya. Meskipun demikian, saya bersyukur karena tidak ada satupun keluarga atau warga kampung saya yang terluka serius. Jadi usahakan membaca cepat dan memahami bacaan teks, apalagi kalau teksnya panjang seperti ini ya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang terbaik ada di option A. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Walaupun gempa bumi itu menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah penduduk, keluarga dan warga kampungnya tidak satupun yang terluka serius ya. Option ini lebih komplit dibanding option-option yang lain karena dia mengambil rumah penduduk, kemudian warga dan keluarganya ya.
Ini lebih lengkap ya dibanding yang ini. Kemudian yang ini dan lainnya. Kita lihat pembahasannya. Hal yang penting dilakukan dalam menyimpulkan isi teks adalah menemukan informasi pokok tiap paragraf, kemudian merangkai informasi pokok tiap paragraf tersebut. Oke, ini sedikit ringkasan materi untuk teks eksplanasi. Teks narasi, maaf. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Teks narasi tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa tersebut bisa benar-benar terjadi maupun hanya khayalan saja. Tujuan teks narasi yaitu memberikan wawasan kepada pembaca, memberikan hiburan, kemudian memberikan informasi untuk pengetahuan. Ciri-ciri dari kedatangan teks narasi adalah menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, dirangkai dalam urutan waktu, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Unsur-unsur teks narasi. Yang pertama, tema, pokok pembicaraan yang menjadi dasar penceritaan penulis. Kedua, latar, merujuk pada pengertian tempat dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya, penokohan merupakan penampilan tokoh-tokoh yang tercantum dalam karangan narasi. Selanjutnya, alur, rangkaian pola-pola tindak tanduk untuk memecahkan konflik yang terdapat dalam teks narasi tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baca cermat langkah-langkah pembuatan keripik pisang berikut ini. Jadi yang saya buat ini adalah langkah-langkah pembuatan kerupuk pisang. Kalau di FR dia langkah-langkah pembuatan rendang ya. Oke, yang pertama perendaman, yang kedua pemilihan bahan, yang ketiga pengupasan, yang keempat penggorengan, yang kelima perajangan atau pemotongan. Ini adalah teks prosedur ya. Prosedur teks. Urutan langkah-langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 5, 4, B. 2, 1, 3, 4, 5, C. 2, 3, 5, 1, 4, D. 5, 1, 2, 3, 4, E. 2, 3, 1, 4, 5. Jadi teks prosedur ini adalah teks yang jarang sekali alfa, hampir masuk terus ya di setiap ujian-ujian, baik itu di bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesia maupun di PGSD ya. Karena SD juga belajar bahasa Indonesia. Jadi jawabannya ada di option C. 2, 3, 5, 1, 4 ya. Kita lihat langkah-langkah tersebut termasuk pada teks prosedur. Langkah-langkah tersebut yang benar adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama harus pemilihan bahan dulu. Yang kedua, pengupasan, dikupas dulu. Setelah dipilih bahannya, dikupas. Selanjutnya, perajangan, pemotongan. Setelah dikupas, dipotong-potong, kemudian direndam, kemudian digoreng. Ya. Trik saya kalau menjawab soal seperti ini, biasanya cari yang kembar-kembar dulu depannya. Nih ada 3 kembar, maka ini yang kita prioritaskan terlebih dahulu biar bisa menghemat waktu ya. Kemudian perlu diketahui bahwa soal menyusun seperti ini ada 3 salah dan 1 pengecoh ya. Misalnya kayak gini, kita langsung ke sini. Yang kedua, pemilihan bahan, oke. Kemudian 1, perendaman, ya masa masuk langsung direndam. Ini kan pisang goreng, keripik pisang ya. Harusnya dikupas dulu baru direndam ya. Jadi ini sudah otomatis salah. Ya, jadi langsung lihat yang kembar. Kita lihat nih yang kedua. Ini sudah benar. Kemudian kita cek juga yang satu ini, siapa tahu lebih bagus. Yang dia pemilihan bahan, kemudian pengupasan, ya. Kemudian 1 perendaman, kemudian 4 penggorengan, yang kelima perajangan, pemotongan. Nah, ini yang sebagai pengecoh ya. Ini yang benar, ini juga salah.
Ya, jadi 3 salah, 1 pengecoh dan 1 benar. Jadi hati-hati terhadap pengecoh soalnya ya teman-teman. Semoga dipahami ya. Kalau sering latihan insya Allah bisa cepat. Saya agak batuk. Ini ada soal matematika sederhana. Kalau matematika seperti ini saya juga bisa ya teman-teman. Cara menyelesaikannya sangat mudah. Kita selesaikan dulu yang tertinggi. Karena pembagi dan pengali itu lebih tinggi daripada tambah ya. Jadi kita selesaikan dulu masing-masing ini. 8 kali 5 itu 40. Kemudian ditambah 10 bagi 2, 5. Ya, jadi jawabannya adalah 45 ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Itu model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, E. Cooperative learning. Jadi jawabannya adalah E. Cooperative learning. Ini Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana dikelompokkan. Kemudian siswa disuruh mendiskusikan cara mengolah buah segar untuk jadikan minuman itu. Model pembelajaran yang tepat ya. Jadi dia termasuk cooperative learning karena dia dibuat menjadi satu kelompok kemudian mendiskusikan cara mengolah buah segar ya. Ya, ini dia pembahasannya. Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian project based learning, tugas proyek dan bimbingan terencana. Contextual teaching and learning, pembelajaran yang diarahkan ke masalah nyata. Kemudian inquiry learning, menemukan sendiri konsep. Dan cooperative learning, kerjasama kelompok. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada yang berhubungan dengan pernapasannya. Pada manusia, pemasukan udara pernapasan terjadi apabila A. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi, B. Otot perut dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, C. Otot antar tulang rusuk luar dan otot diafragma berkontraksi, D. Otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk luar berelaksasi, E. Otot dinding perut dan otot diafragma berkontraksi. Jadi jawabannya adalah A. Otot antar tulang rusuk dan otot diafragma berkontraksi. Inspirasi atau pengambilan oksigen dapat terjadi apabila otot antar tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Jika otot antara tulang rusuk dan diafragma berkontraksi, maka volume rongga dada membesar. Tekanan kecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Kita lanjut ke soal berikutnya. Infeksi bakteri di Staphylococcus pneumoniae pada alveolus bisa menyebabkan gangguan pernapasan yang dikenal dengan istilah A. Asma, B. Pneumonia, C. Tuberkulosis, D. Bronkitis, E. Asfiksi. Jadi jawabannya adalah B. Pneumonia. Ini dia pembahasannya. Infeksi bakteri Staphylococcus pneumoniae, susah banget sebutnya, pada alveolus bisa menyebabkan gangguan pernapasan yang dikenal dengan istilah pneumonia. Ini ada asma, penyempitan saluran pernapasan akibat alergi terhadap kondisi lingkungan, misalnya debu dan udara angin. Kemudian tuberkulosis, sesak nafas dan batuk
darah yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian bronkitis, peradangan pada lapisan dalam rongga bronkus karena infeksi virus. Asfiksi, gangguan pengangkutan O2 ke seluruh sel-sel tubuh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Organ pernapasan yang berperan sebagai alat penyaring dan penghangat adalah A. Alveolus, B. Bronchiolus, C. Bronkus, D. Hidung, E. Trakea. Penyaring ya, dan penghangat. Jadi jawabannya adalah D. Hidung ya. Organ-organ pernapasan, alveolus, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Bronchiolus itu cabang bronkus, bronkus cabang dari trakea. Hidung tempat penyaringan dan penyesuaian suhu. Trakea saluran yang menghubungkan laring dengan paru-paru. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dinding yang paling tipis pada sistem respirasi adalah alveolus yang berperan dalam A. Perubahan volume paru-paru, B. Keluar masuknya udara, C. Proses difusi gas, D. Memperluas permukaan paru-paru, E. Keelastisan paru-paru. Jadi jawabannya adalah C. Proses difusi gas ya. Lapisan dinding paling tipis pada alveolus berperan dalam proses difusi gas. Di difusi gas ya, yang adalah pertukaran gas antar karbon dioksida dan oksigen. Ketika proses inspirasi, konsentrasi oksigen di dalam paru-paru lebih rendah, sedangkan ketika proses ekspirasi karbon dioksida di dalam tubuh lebih tinggi dibandingkan oksigen. Soal selanjutnya, dalam keadaan istirahat, udara yang masuk ke dalam paru-paru alveolus melalui inspirasi sebanyak cm kubik. A 500, B 1000, C 1500, D 3500, E 4500. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Total volume yang dapat dimasukkan ke dalam paru-paru alveolus melalui inspirasi sebanyak 1500 cm kubik. Udara ini dinamakan udara komplementer ya, sekali bernafas ya. Kita lanjut, ini juga masuk sistem pencernaan ya teman-teman. Jadi sistem pernapasan ada beberapa soal dan sistem pencernaan juga ada beberapa soal yang saya ambil biar teman-teman jadikan sebagai pegangan ya, persiapan. Kita lihat, kelenjar saliva di dalam mulut berperan penting dalam pencernaan makanan antara lain di bawah ini kecuali A. Mengandung amilase untuk mencerna karbohidrat, B. Mengandung lendir untuk memudahkan makanan ditelan, C. Mengandung asam klorida untuk membunuh kuman, D. Membantu membentuk bola-bola asam sebelum ditelan. Jadi jawabannya adalah option C. Ini dia pembahasannya. Asam klorida HCl diproduksi di lambung yang difungsikan untuk membuat ruangan lambung menjadi asam dan membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Usus halus pada manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kecuali A. Duodenum, usus 12 jari, B. Ileum, usus penyerapan, C. Jejunum, usus kosong, D. Appendix, usus buntu. Jadi jawabannya adalah D. Appendix, usus buntu ya. Ingat ada kata kecuali. Usus halus dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12, usus 12 jari, duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Sedangkan appendix atau usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis, berukuran sekitar 5 cm hingga 10 cm yang terhubung pada usus besar. Nih ada juga perhatikan gambar daur hidup
kupu-kupu di bawah ini, tahap larva terjadi pada nomor A1, B2, C3, D4. Jadi ada juga metamorfosis kupu-kupu ya. Nah, larva itu berada di gambar nomor, siapa yang biasa nonton kartun larva pasti tahu yang mana larva ya. Jadi berada di gambar nomor 2, larva. Kita lanjut soal berikutnya. Oh, ini ada tambahan atau pengayaan untuk teman-teman. Siapa tahu nanti yang ditanyakan adalah tentang apa itu metamorfosis. Ya, yang pertama jelaskan tentang daur hidup dan metamorfosis. Yang kedua jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya jelaskan tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Tadi sudah. Jelaskan tahapan metamorfosis pada kecoa. Jelaskan perbedaan antara nimfa, kecoa, dan kecoa dewasa. Jangan sampai ini nanti yang teman-teman dapat. Jelaskan tahapan metamorfosis pada kata. Ini juga sering masuk yang kata. Jelaskan tahapan metamorfosis pada lalat. Jelaskan tahapan metamorfosis pada kecoa. Jelaskan tahapan metamorfosis pada nyamuk. Nah, kita lihat ini sebagai bahan pengayaan saja ya teman-teman. Ini gambar dari metamorfosis kata ya. Ada mulai telur, berudu atau cebong, kemudian kata muda, kemudian kata dewasa. Ini daur hidup hewan adalah tahapan perkembangan hewan dari telur hingga dewasa. Metamorfosis adalah perubahan bentuk makhluk hidup selama hidupnya. Yang kedua, bentuk tubuh hewan muda yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, tidak jauh berbeda dengan saat dewasanya. Sedangkan pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna jauh berbeda dengan dewasanya. Itu dia perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian metamorfosis kupu-kupu dari telur, larva, pupa menjadi kupu-kupu. Metamorfosis kecoa, metamorfosis kecoa, telur, nimfa, kecoa. Kecoa muda belum mempunyai sayap, sedangkan yang dewasa memiliki sayap. Metamorfosis kata, nah, ini ada telur, berudu, kecebong, berudu, berekor, kata muda, kata dewasa. Ini ya. Kata muda, kata dewasa. Masih ada ekornya sedikit ya kalau muda. Kemudian metamorfosis lalat. Telur, belatung, pupa, lalat dewasa. Kemudian metamorfosis kecoa. Telur, nimfa, kecoa dewasa. Metamorfosis nyamuk. Telur, larva, pupa, nyamuk dewasa. Ya, ini sebagai bahan pengayaan teman-teman. Siapa tahu nanti yang masuk bukan metamorfosis kupu-kupu, tapi salah satu dari hewan-hewan ini ya, yang ada di sini. Oke, itu saja dulu. Insyaallah kita akan perbanyak terus FR-nya. Mohon doanya, semoga saya bisa sukses, sehat kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share kemana-mana teman-teman biar makin bermanfaat dan saya makin semangat mengupload video-video FR lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.